Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyugihkan kita, memberikan kepada kita kekayaan yang melimpah, harta yang maslahah, rizki yang barakah, sehingga cukup untuk kebutuhan kita, untuk keperluan keluarga kita, untuk melunasi hutang-hutang kita, dan lain sebagainya. Insya Allah barokah bacaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan untuk kita rizki dari gudang-gudang pembendaharaannya, dari gudang-gudang kemurahan dan kedermawanannya. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari maqalati ba'dil ulama, dari dawuhnya sebagian para ulama, dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari para beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun li taysiril muradi. Pasal ini menerangkan tentang sebuah wasilah agar dimudahkan dalam menggapai berbagai macam keinginan, berbagai macam hajat. Taqra'u ismahu ta'ala ya mughni alfan wa mi'ata marratin lailan. Silahkan kamu membaca asma Allah Ta'ala, lafaz ya mughni, wahai Allah yang menyugihkan, yang maha pemberi kekayaan. Membaca ya mughni. Berapa kali membacanya dan kapan waktunya? Yaitu membaca di waktu malam hari sebanyak 1100 kali. Alfan wa mi'ata marratin, sebanyak 1100 kali. Nah, ketika hal itu dilakukan, yassarallahu muradaka, maka Allah akan memudahkan keinginanmu. Artinya orang yang membaca atau mewiridkan asma Allah ya mughni, ya mughni, ya mughni, wahai Allah yang maha pemberi kekayaan, artinya dibaca di waktu malam sebanyak 1100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan pada kita untuk mendapatkan segala apa yang kita inginkan. Nah, itu cara yang pertama. Jadi bangun di waktu malam, ambil wudu, sholat hajat 2 rakaat, setelah itu membaca ya mughni, ya mughni, ya mughni sebanyak 1100 kali. Setelah selesai, lalu ditutup dengan doa sesuai dengan keinginan. Ini dilakukan minimal 3 malam. Kemudian untuk cara yang kedua, dalam kitab ini diterangkan, man qara'a ismahu ta'ala ya mughni alfan wa mi'ata marratin, barang siapa yang membaca asma Allah Ta'ala, yaitu lafaz ya mughni sebanyak 1100 kali, wa qara'a ba'da dzalika surata ad-duha arba'ina marratan, lalu setelah selesai dilanjutkan dengan membaca surat Wad-Duha sebanyak 40 kali. Wa qara'a ba'daha ad-du'a al-atiyata kadzalika,
Dan dilanjutkan dengan membaca doa berikut ini sebanyak 40 kali juga. Wa wadhaba alaihi arba'ina yawman. Dan amalan ini dilakukan secara istiqomah selama 40 hari. Nah, ketika ini dilakukan, arsalallahu may yu'allimuhu ma yuridu fi manamihi aw yaqdhatihi bihasabi ijtihadihi. Maka Allah akan mengutus pada orang itu seseorang, ya bisa jadi malaikat yang menyerupai manusia, diutus oleh Allah pada orang tersebut untuk memberitahu tentang cara dalam mendapatkan apa yang diinginkan itu, baik melalui mimpi atau bisa jadi dalam keadaan sadar. Bihasabi ijtihadihi, tergantung pada kesungguhan orang itu dalam mewiridkannya, tergantung pada kekhusyuan orang itu selama mewiridkan amalan tersebut. Artinya orang yang istiqomah selama 40 hari, nah sangat baik sekali bila dilakukan setelah selesai sholat duha. Istiqomah membaca ya mughni ya mughni ya mughni sebanyak 1100 kali. Kemudian setelah selesai lalu membaca surat Wadduha sebanyak 40 kali dan ditutup dengan doa berikut ini sebanyak 40 kali juga. Maka faedahnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus pada orang itu seseorang untuk memberitahu tentang cara dalam mendapatkan apa yang diinginkan itu, baik itu melalui mimpi atau bisa juga dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, tergantung dari kekhusyuan orang itu dalam mewiridkannya. Nah, pengarang dari kitab ini berkata, waqad dzakartu dzalika li shadiqin, dan aku benar-benar telah menuturkan cara ini pada seorang teman. Wa asyartu ilaihi bi dzikrihi, dan aku tunjukkan pada teman tadi tentang cara dalam mengamalkannya. Jadi ceritanya pengarang kitab ini mempunyai seorang teman yang datang curhat tentang kefakiran yang dideritanya. Maka oleh pengarang kitab ini maksudnya, diberitahu tentang cara amalan ini. Fajalasa fi khalwatin dzakiran lil ismi muddatan tawilatan. Maka si teman tadi mengamalkannya. Ia duduk di tempat yang sunyi, membaca amalan tersebut dalam waktu yang cukup lama, yakni 40 hari. Yassarallahu muradahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada teman tadi dalam menggapai keinginannya. Waja'ahu ma yahtaju ilaihi minadz-dzahabi wad-darahimi, dan ada orang datang pada teman tersebut memberikan emas dan uang sesuai dengan kebutuhannya. Wa qala lahu in zitta zidnaka wa in istakfaita kafainaka. Orang yang memberi itu berkata pada teman tadi, jika kamu menambah bacaanmu, artinya jika kamu membaca lagi bacaan itu dengan cara yang sama, yaitu 40 hari, maka kami akan menambahkan lagi pemberian ini. Wa in istakfaita kafainaka. Namun jika kamu sudah merasa cukup, tidak mengulangi lagi, maka kami cukupkan dengan pemberian ini. Itu yang terjadi pada teman dari pengarang kitab ini. Nah, sekarang bagaimana bacaan dari doa yang dibaca 40 kali sebagai penutup dari wiridan ini? Nah, bacanya adalah tolong diperhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir alayya al-yusra alladhi yassartahu ala katsirin min ibadika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ini bunyi doa yang dibaca 40 kali setelah selesai membaca surat Wadduha sebanyak 40 kali.
Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Allahumma yassir alayyal yusra. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepadaku. Alladzi yassartahu ala katsirin min ibadika, sebagaimana kemudahan itu engkau berikan pada orang-orang dari para hambamu. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka, dan sugihkanlah aku dan kayakanlah aku dengan karuniamu, amman siwaka, sehingga aku tidak butuh pada siapapun selain dirimu. Ini doa yang dibaca 40 kali sebagai penutup. Jadi caranya setelah selesai sholat duha, kalau dilaksanakan di siang hari atau pagi hari, atau setelah selesai melaksanakan sholat sunat hajat kalau dilaksanakan di waktu malam hari, kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan pada yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca ya mughni, ya mughni, ya mughni sebanyak 1100 kali. Kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan membaca surat Wadduha sebanyak 40 kali dan ditutup dengan doa tadi sebanyak 40 kali. Ini dilakukan selama 40 hari. Boleh dilakukan di waktu pagi, yakni setelah sholat duha, atau di waktu malam setelah selesai melaksanakan sholat sunat hajat. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila